Kalau saya melihatnya, ya pertama ya pembangunannya ya, yang walaupun di tengah krisis bisa memanage sehingga tidak ada pembangunan yang berhenti begitu. Semua masih berjalan, tidak ada yang berhenti, pelabuhan, tol dan lain sebagainya begitu. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan hari ini juga kita melihat ada penghargaan dari negara Abu Dhabi di mana Jalan Jokowi diberi nama di sana. Buat saya ini juga satu apresiasi yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi mitra bisnis saya kira, karena Abu Dhabi ini banyak investasi ke Indonesia, apalagi setelah iklim investasi sekarang dengan aturan-aturannya diubah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya kira di samping Undang-Undang Omnibus Law ini, karena baru 1 tahun ya, masih prematur ya kalau ngomongin yang mungkin insya Allah lah harapan kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin bisa memberikan satu sumbangsih yang lain yang lebih besar. Fenomenal. Satu kata yang layak disematkan untuk mengapresiasi kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hanya dalam kurun 1 tahun, kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin rasanya sudah bisa dibandingkan dengan 42 tahun jika SBY dan Soeharto memimpin bangsa ini. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Setahun kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin membuat rakyat Indonesia berani bermimpi. Janji kampanye yang dijalankan saat 2019 silam satu persatu sudah mulai terasa, terlihat dan terukur. Mungkin kalau mau dikatakan secara ekstrem, 1 tahun kepemimpinan mereka ini masih jauh lebih baik ketimbang 42 tahun kepemimpinan Soeharto dan SBY. Berlebihankah? Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin di depan mata, evaluasi pun muncul. Ada pro, ada kontra. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Ada yang baik, ada yang buruk. Pendukung Jokowi mengatakan rakyat puas, tapi oposisi pasti mengatakan hal sebaliknya. Itu adalah hal biasa. Tapi apa yang menjadi faktanya? Mari kita simak satu persatu. Pertama, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sangat cekatan menangani krisis yang terjadi. Penanganan krisis yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo sangatlah baik. Dalam kasus wabah pandemi kali ini, kita tahu bahwa pengambilan keputusan sangat cepat dan tepat. Bahkan saking cepatnya, kita sering menganggap remeh apa yang menjadi keputusannya. Penjelasan seolah tak ada, hanya langsung eksekusi. Jokowi sangat cekatan selain dalam penanganan kasus wabah corona global. Jokowi juga cekatan dalam pengambilan keputusan ekonomi, misalnya untuk membuka segala peraturan yang menyulitkan. Berbeda dengan SBY dan Soeharto, penanganannya terkesan sangat lambat. Birokrasi sangat banyak dan berbelit-belit. Justru gerakan dan kelincahan pemimpin sangat dibatasi. Jokowi berani mengambil metode penanganan krisis yang tidak populer. Sederhananya, ketika bertemu masalah, Jokowi punya algoritma khas yang bisa membuat penanganan menjadi simpel dan tidak berbelit-belit. Sedangkan SBY hanya bisa prihatin, lalu Soeharto hanya bisa hahaha. Kedua, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sangat berani mengambil keputusan. Pengambilan keputusan cepat
tolak lockdown adalah salah satu yang paling berkesan. Saking berkesannya, banyak kalangan menyaksikan Joko Widodo. Kenapa tak mau lockdown? Padahal keadaan sudah sangat genting. Ternyata Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang berpandangan luas ke depan, alias visioner. Pengambilan keputusan yang berani untuk menolak lockdown yang dikeluarkan oleh para pemimpin daerah di berbagai tempat dan para SJW membuat Jokowi selalu dicibir. Termasuk Menteri Terawan juga kena imbasnya. Faktanya, saat ini WHO membuktikan bahwa lockdown adalah sebuah kesalahan besar. Kalau dibandingkan dengan SBY dan Soeharto, mereka berdua mengambil keputusan bukan berdasarkan kepentingan rakyat. Malah, Demokrat yang pada saat itu menggunakan cucu SBY untuk menulis surat kepada Jokowi agar lockdown. Dan sekarang terbukti siapa yang salah. Ketiga, pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin adalah pemerintahan yang paling adaptif dalam menghadapi perubahan. Adaptasi adalah kunci keberhasilan bertahannya sebuah peradaban. Meminjam istilah dari Charles Robert Darwin, evolusi adalah adaptasi. Jokowi berhasil membangun evolusi yang secara istilah sebetulnya lebih tepat kita pakai kata revolusi. Revolusi mental yang dibangun oleh Joko Widodo sangat terintegrasi dan terejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengambilan keputusan, dalam melihat konteks dan relevansinya terhadap perkembangan zaman ini. Kemampuan adaptasi yang sangat cepat di dalam pemerintahan Joko Widodo ini membuat kita melihat bahwa beliau bisa dikatakan sebagai The Renaissance Man. Mengapa katakan beliau adalah The Renaissance Man, alias a person whose expertise span a significant number of various subject areas. Orang yang sangat mahir dalam berbagai area atau aspek hidup. Jokowi mahir dalam pengambilan keputusan ekonomi, krisis global, politik, keluarga, olahraga, dan sebagainya. Beliau adalah expertise dalam segala bidang. Jangan heran jika kita lihat pengambilan keputusan yang sangat cepat, visioner, dan tidak terduga. Dan yang keempat, pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sangat bijaksana. Bijaksana artinya melihat keadaan dan tidak berbenturan dengan hal-hal sekitar. Bijaksana adalah bisa menempatkan sesuatu dengan benar, di waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang sesuai. Lagi-lagi dalam pengambilan keputusan saat pandemi COVID-19 sekarang ini, tidak bisa sembarangan. Harus ada perhitungan yang sangat-sangat matang. Bersyukur kita jika Jokowi bisa membuat segala keputusan yang bisa merangkul sebanyak-banyaknya kemaslahatan hidup rakyat banyak. Salah satunya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ini adalah hasilnya 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sudah berhasil meneruskan mimpi untuk penyederhanaan birokrasi. Dari keempat hal di atas itu, rasanya kita sudah paham bahwa kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini bisa dikatakan berhasil di tahun pertama. Namun masih ada 4 tahun lagi. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus terus berjuang sebaik-baiknya, bekerja, dan bekerja lebih baik dan lebih baik lagi demi cita-cita besar Indonesia yang maju dan berkeadaban. Jadi, 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin sudah jauh melampaui 32 tahun era Soeharto dan 10 tahun era SBY. Inilah The Renaissance Man.